Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di MDS Solder dulurku. Stop, jangan di skip terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan ya dulur. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memilih speaker. Khususnya ini saya khususkan untuk speaker middle dulur. Jadi untuk membeli sebuah speaker middle, apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu dipertimbangkan ya dalam membeli sebuah speaker. Sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video tutorial dari MDS Solder dulurku. Matur nuwun. Langsung saja kita bahas. Di sini sudah ada speaker 10 in. Nah, di sini speakernya ini saya pergunakan untuk middle. Kenapa kok pakai speaker 10 in enggak 12 in? Jadi kembali lagi ini soal selera dulurku. Jadi untuk middle bisa menggunakan 12 in ataupun yang 10 in. Kalau saya lebih cenderung menggunakan yang 10 in karena saya suka selera yang kecil-kecil dulur. Jadi yang mini-mini tapi suaranya ya enggak mini. Ya suaranya tetap bisa maksimal dan lantang. Nah, dalam memilih sebuah speaker, hal yang pertama harus kita ketahui yaitu yang pertama dimensi speakernya. Kita mau pakai yang 10 in atau yang 12 in untuk sound system middle kita ya. Semisal kita sudah menentukan, semisal 10 in seperti ini. Nah, yang kedua harus ditentukan bukannya merek ya dulur, karena merek itu nomor paling akhir. Jadi merek itu hanyalah bonus. Itu menurut saya pribadi dulur. Yang terpenting adalah di sini dulur. Yang terpenting yang paling utama saya pertimbangkan sebelum membeli sebuah speaker yaitu adalah voice coil atau spool ya, diameter spool. Untuk middle kalau bisa pakai spool yang besar ya dulur. Kenapa kok spool yang besar? Nanti untuk suaranya itu akan berbeda jika kita menggunakan speaker dengan dimensi spool yang besar dibandingkan dengan spool yang kecil. Jadi suaranya beda dulur. Kalau spool yang besar seperti ini kan 50,8 mm ya, kurang lebih sekitar 2,5 inch ya sekitaran segitulah. Nah, jadi untuk pemilihan spool usahakan yang besar ya, supaya suaranya lantang dan juga bersih dulur, jadi utuh suaranya. Untuk yang kedua yaitu adalah watt power. Kalau bisa gunakan watt yang besar. Nah, di sini berhubung saya mencari speaker yang murah meriah tapi kualitasnya tidak murahan, saya menggunakan ini wattnya 250 watt saja. Yang penting yang saya utamakan adalah voice coilnya. Nah, jadi antara watt dan voice coil ini saling berdampingan dulur, jangan ditinggal salah satu ya dulur. Jadi ini adalah pemicu suara atau penentu suara akhir ya. Hasil suaranya nanti kita tentukan di watt dan voice coil. Jadi enaknya suara itu ada di dua ini. Dan untuk yang selanjutnya di sini untuk frekuensi respon ini paling penting ini dulur. Kenapa kok saya bilang paling penting? Nah, untuk frekuensi respon ini adalah penentu si speaker ini mampu bekerja di berapa hertz ya, atau istilahnya seperti speaker ini mampu di frekuensi berapa. Nah, kalau di sini kan 35 Hz ini kan suara dominan sub ya, sub low, dan di sini ada 3 kHz. Jadi di sini sampai 3 kHz ini ya bisa untuk middle, mid range ataupun mid high ya. Jadi menurut saya sudah cocok ini, meskipun bisa menghandle di respon ini. Entah bisa clear apa enggak ini saya nggak nyoba dulu. Jadi yang saya utamakan adalah di frekuensi ini, frekuensi middle-nya. Dan untuk yang selanjutnya usahakan kalau memilih speaker
untuk magnetnya di tengah sini ada lubangnya ya. Ini lubang apa? Ini lubang angin dulur. Jadi fungsi dari lubang ini untuk mendinginkan spool ya, karena di depan sini ini kan tertutup ya dulur. Jadi saat speaker bekerja pasti spool akan panas dulur, jadi perlu pendinginan. Nah di sini ada lubangnya supaya mendinginkan spool ya dulur, supaya lebih awet dan tahan lama. Nah setelah itu kita tentukan ini daunnya dulur. Kalau bisa untuk speaker itu daunnya pilih daun yang tebal dulur, jadi supaya lebih maksimal hasilnya, bisa centang centung. Jadi untuk middle-nya bisa tang 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 tang, lebih lantang istilahnya. Dan untuk yang terakhir ya ini mereknya hanyalah bonus kalau menurut saya. Jadi merek itu tidak penting, yang penting adalah kualitas speakernya dan juga spesifikasinya ini memadai untuk suara middle. Jadi bagi dulur-dulurku nggak perlu beli speaker yang mahal. Kalau ada yang murah tapi speknya sudah bisa memadai, kenapa tidak dipilih? Nah jadi saya memilih speaker seperti itu dulur. Ya mungkin itu ya dulur, sebagai referensi dulur-dulurku yang sedang mencari sebuah speaker middle. Nah untuk speaker yang lain juga seperti itu ya cara menentukannya. Itu versi saya dulur. Jadi versi saya untuk memilih sebuah speaker. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat nggih. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku. Matur nuwun. Ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.